sebenarnya penetapan DHE 100% dan juga 1 tahun ini sebenarnya nggak pertama kali kok dilakukan di suatu negara yang kaya akan komoditas gitu ya. Negara-negara lain kaya akan komoditas karena mau ngejagain currency mereka juga nerapin kayak gini gitu. Nah contohnya itu negara apa sih Mbak dan gimana sukses story-nya? Kalau kemudian salah satunya mungkin kita perlu contoh itu Thailand, karena sebenarnya agak beda ya. Kalau Thailand kan jasa, lebih ke jasa wisata, jasa lain-lain, dan mereka juga ada kewajiban untuk bahkan sempat untuk konversi. Sebenarnya Malaysia juga dulu sempat kemudian diubah, dan beberapa negara yang besar bahkan kayak mungkin Argentina atau beberapa negara sebenarnya banyak sekali yang melakukan, memang ada yang wajib konversi, ada yang setengah konversi, ada yang mungkin sebagian konversi, ada yang memang ditahan. Yaitu bahwa karena kita juga tahu menjaga rupiah itu kan juga tidak hanya kewajiban oleh satu part ya, tapi hanya semuanya juga harus ada kontribusinya. Apalagi mungkin kalau melihat kita kan ini untuk pengusaha-pengusaha tertentu ya, pengusaha mungkin sumber daya alam yang mungkin modalnya sebenarnya yaitu ngambil dari sebagian besar dari alam Indonesia, tidak harus Jadi Thailand sukses tuh kira-kira. Betul sekali ya, karena artinya tidak sampai mengganggu. Orang juga akhirnya sudah paham bahwa karena hal ini bukan praktek yang haram istilahnya dilakukan, karena bukan juga sebuah yang orang kemudian tergantung ya. Mungkin tadi seperti bilang investasinya kabur, itu kan investasi kan banyak sekali hitung-hitungannya ya, sementara mungkin hanya sebagian. Dan kalau menurut saya kalau ekspor ini kemudian ada bagian untuk menahan atau menahan sebagian, tuh juga pemerintah melihatnya ini tidak semua di sektor ya. Kalau sektor manufaktur belum dilakukan, karena kita lihat sektor manufaktur kan butuh sekali impor emang barang modal, dan kebutuhan ekspornya itu memang mereka juga harus istilahnya input dari impor banyak, kemudian juga kalaupun ekspor juga ada bagiannya yang mungkin mereka harus ngeluarin dolar, juga dapat dolar. Tapi kalau mungkin kayak sumber daya alam itu kan sebenarnya modalnya dari tanah Indonesia ya, tidak harus mungkin ada barang modal, tapi kan sebagian besar taruh kayak mungkin batu bara atau sawit itu kan modalnya benar-benar dari rupiah gitu ya, dan banyak mengambil emang sumber daya alam ya, karena kita juga ingat harus tahu seperti di undang-undang kan bilang bahwa tanah dan kekayaan Indonesia kan juga sebenarnya milik negara ya, ini karena mereka diberi hak wewenang untuk mengolahnya. Jadi karena ya itulah bahwa emang saya tahu bahwa pasti ada concern pengusaha soal mungkin gimana nih kalau mau butuh uang dolar gimana ya, karena kan pasti mereka butuh pinjaman, butuh modal juga, tapi yaitu bahwa ada sebagian, ini kan juga yaitu sebagian saja, tidak kemudian seluruhnya untuk ditaruh di term deposit. Tapi kalau dari notes-nya redaksi CNBC Indonesia, kira-kira insentif apa sih yang bisa membuat pelaku usaha juga lebih dimudahkan lah dengan adanya penerapan DHE ini gitu? Iya. Kalau yang tadi kan SWBI, bunga-bunga dari instrumen DHE mungkin itu menarik ya. Kemudian selain itu sebenarnya seperti yang dikatakan Mbak Esa tadi, di sini kita garis merahnya adalah bagaimana supaya instrumen ini atau kebijakan baru ini tidak mengganggu operasional mereka. Nah itu yang harus jadi titik utama yang kita sorotin di sini, dan kita harapkan adalah jika satu saat nanti si eksportir atau pengusaha atau industri ini membutuhkan uang mereka atau dolar mereka, mereka bisa dengan cepat mencairkan instrumennya ini. Gimana caranya mereka bisa cepat juga mendapatkan dolar, karena jika mereka mungkin ada kesulitan di sini untuk mendapatkan dolar, ini juga akan mengganggu produksi mereka, dan pada akhirnya ini juga akan mengganggu ekonomi. Kalau kan yang sudah diterapkan selama ini kan ya DHE 3 bulan dan berapa persen ya, berapa puluh persen? 60% ya. Itu evaluasinya gimana tuh, dan dampaknya terhadap penguatan rupiah? Ya, nah ini juga tadi dipertanyakan oleh banyak ekonom, juga mempertanyakan gimana dengan evaluasi yang sebelumnya. Iya. Nah ini tiba-tiba ujuk-ujuk langsung 100% gitu ya. Dan 1 tahun. Ya, nah di sini kita membacanya kemungkinan besar pemerintah, bank sentral dan semua pemangku kepentingan melihat tantangan ke depannya cukup berat, makanya mereka harus memperkuat lagi kebijakan ini gitu. Dan kita juga sebetulnya dari sisi redaksi juga belum melihat nih seperti apa sih sebelumnya pemberlakuan kebijakan yang sebelumnya yang ditahan 3 bulan 60%. Nah itu seperti apa, tapi di sisi kami justru melihat bahwa tantangan ke depannya cukup berat, dan ini bukan satu kebijakan yang saklek atau yang akan diterapkan
untuk jangka waktu yang panjang karena kemungkinan jika kondisi membaik ini juga akan berubah lagi gitu. Jadi ini sangat-sangat fleksibel dan ini yang mengapa pemerintah meminta pengusaha dan semua pihak ikhlas untuk menjalankan kebijakan ini. Jadi kembali kepada ekonomi kerakyatan untuk menyelamatkan mata uang Garuda. Betul ya. Walaupun kita tahu ya pengusaha pasti semuanya juga tidak ingin rugi ya. Pasti ada hitung-hitungannya bisnis juga lah. Kita juga harus hormati itu. Tapi kan nah dari yang sekarang gini ya. Kalau misalnya memang DHE jadi 1 tahun 100% ya 1 Maret ini kan sebenarnya nanti akal-akalan dari pengusaha bukan akal-akalan lah, tapi suatu financial engineering yang harus dilakukan pengusaha adalah nanti bagaimana mereka mengelola cash flow mereka gitu kan. Karena kan memang ada hasil dari mereka yang ditempatkan 100% di sini, tapi bagaimana mereka juga mendapatkan bentuk-bentuk penerimaan yang rewarding gitu ya, returnnya oke dan lain-lain. Nah, kira-kira dukungan-dukungannya dari Himbara atau dukungan-dukungan dari financial seperti itu Anda melihatnya seperti apa ya? Haruskah ada komunikasi yang terjalin gitu ya? Sebenarnya mungkin yang menjadi persoalan terbesar sebelum-sebelumnya itu menaruh di luar lebih untung. Nah ini yang kembali ke persoalan awal sebenarnya. Kayak backgroundnya kayak misalnya kita punya uang nih Mbak gitu ya, terus uang kita dibandingin diem aja ya kita pasti invest dong ya kan. Nah investnya tuh pasti kita pengen yang paling untung dong, yang paling aman gitu ya. Nah ya udah deh kalaupun emang harus parkir di Indonesia setahun, apakah negara kita tuh negara yang paling menguntungkan buat investasi di pasar keuangan? Itu aja kan pertanyaannya. Iya, makanya kemudian BI mencoba untuk memberikan alternatif tadi ya, alternatif instrumen agar mampu menarik karena selama ini depositonya kecil banget nih, misalnya taruhlah di kita rata-rata nasional 2,5%, sementara di Singapura sudah 5 atau berapa selisihnya ada 3% pasti tergiur ya. Wah ini lumayan banget kalau ditaruh sana. Makanya kemudian BI mencoba memberi alternatif yang suku bunganya mungkin mendekati atau mungkin bahkan sama dengan yang Singapura. Artinya kan alasan kamu untuk menaruh tidak ada lagi, apalagi kemudian apalagi alasan yang membuat kamu betul kembali ke sini kan, tidak dibawa kembali ke sini karena kalau kita lihat selama ini kan kita membanggakan ekspor kita naik luar biasa, tapi justru cadef kita tuh tidak terbaca akan kenaikan tersebut ya. Kalau kita lihat sebenarnya mungkin kalau di data kita itu ekspor 2021 tuh baru 231,6 miliar ya, dan tahun kemarin sudah loncat itu 264 miliar, tapi devisanya tuh cuma rata-ratanya dari Desember 2020 itu 144,9 jadi 155,7, artinya sedikit sekali ya dibandingkan kenaikan ekspor. Kemudian kalau kita ekspornya naik tinggi terus cadef dan rupiahnya melemah, apa kemudian yang kita banggakan mungkin ya karena tidak langsung, harusnya ketika ekspor naik juga tercermin dari cadef dong. Cadef dan kekuatan rupiah kita ya. Sementara itu kok malah tidak tercermin. Ada apa sih sebenarnya di sana, ini juga yang harus diurai bersama juga gitu. Kira-kira kalau dari redaksi CNBC gitu ya, kalau kita bisa kasih saran utama gitu buat regulator, itu apa nih Mbak? Yang beberapa poin utama deh yang bisa kita kasih gitu. Selain ini kita juga mungkin kita kasih saran ke pengusaha lah ya. Mungkin tadi ya, rate-nya mungkin ya memang kita harus bersaing ya, bagaimanapun kita juga harus tahu bahwa tidak ada yang ingin rugi dan pasti semuanya ingin untung ya, itu juga harus diperhatikan. Dan salah satu mungkin yang kita belum singgung tadi, selain dari rate yang lebih tinggi, Singapura dan Bank Singapura juga memberikan jaminan yang ketika pinjaman itu mungkin lebih gampang, artinya dalam satu paket ya, ketika mereka menaruh DHE di sana juga ada kemudahan dalam memberikan pinjaman, ada segala macam paket-paket yang mungkin kita bisa tiru nih dari Singapura nih. Mungkin itu kayak kemudahan kredit dan sebagainya ya, itu yang juga harus dipastikan. Dan yaitu yang ditakutkan pengusaha kan, wah kalau saya naruh di sana, kalau saya butuh dolar nih gimana nih, itu kan yang juga harus dipastikan oleh mungkin dari BI dan dari pemerintah bahwa mereka ketika sudah yakin naruh dolar, jangan kita lagi butuh dolar tiba-tiba dolarnya terbang atau kemudian kita yang kita butuhkan nggak ada, ini yang harus dijaga juga gitu. Nah ini kan semuanya berawal dari runtutan di mana ya rupiah stagnan di atas 16.000 terus gitu ya sejak dari April lalu lah ya. Ya kan, terus di XY itu 107, 108 ditambah si Trump ini kan suka bikin cuit-cuitan, ada tariff policy lah, kemarin dia tarik dari Paris Treaty, oil and gas fossil fuel is the number one energy lah, tiba-tiba dia bikin kan bikin banyak ketidakpastian ya, no wonder strong dollar jadi makin kuat gitu kan. Nah
akhirnya keputusannya kan adalah menurunkan suku bunga 25 basis poin walaupun di The Fed ini belum ada rencana pemotongan suku bunga yang jelas dalam waktu sebulan 2 bulan inilah gitu kan. Tiba-tiba loh 5,75 dan ini di luar ekspektasi. Nah, analisa dari CNBC itu gimana mengenai 5,75% ini nih? Apakah menurut Anda keputusan yang tepat, Mbak? Karena rentetan dari penurunan suku bunga 25 basis poin ini adalah peningkatan periode DHE menjadi 1 tahun. Hanya dalam waktu rentang nggak nyampe seminggu. Iya, kita kaget juga terkait momentumnya ya. Momentumnya di sini karena ekspektasi kita sebelumnya BI akan menurunkan di bulan Oktober gitu, sesudah 25 basis poin yang di bulan September ya. Terus kemudian BI akan melanjutkan penurunan lagi cut rate 25 basis poin. Ternyata malah digeser ke awal tahun dan itu justru terjadi ketika rupiah kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya, lagi tinggi-tingginya gitu. Tapi di sini kita lihat juga BI melihat ada perkembangan dari inflasi kita yang cukup rendah dan Pak Peri juga menyampaikan bahwasanya di sini dia melihat ada daya beli di kelompok masyarakat menengah bawah yang justru mulai mengalami pelemahan juga. Jadi di sini memang ditekankan cut rate ini memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi gitu dan Pak Peri juga berulang kali menyampaikan hal ini dan ini sangat bisa diterima dan kemungkinan untuk kedepannya seperti apa arahnya bagi BI menurunkan suku bunga, apakah masih ada ruang atau tidak, kemungkinan besar masih ada jika kita melihat kalau inflasinya nanti nih penentuannya berarti di kuartal 1 ya. Kalau inflasi kita masih belum menungkik atau naik, daya belinya belum naik, kemungkinan BI masih punya ruang untuk menurunkan suku bunga karena di kuartal 1 ini penentuannya, kuartal 1 ini kita punya Lebaran, Ramadan ya. Nah ini kan biasanya inflasi cukup tinggi, daya beli cukup baik gitu. Nah ini di sini penentuannya gitu.